Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulina Trisnawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi pada bab 13, yaitu tentang Islam, perempuan, dan feminisme. Untuk kompetensi dasar pada materi ini, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat yang pertama memahami konsep feminisme dan pandangan Islam tentang perempuan dan feminisme. Kemudian yang kedua, meyakini pandangan Islam tentang perempuan dan feminisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk peta konsep pada bab 13 ini, kita akan mempelajari yang pertama konsep Islam tentang perempuan, kemudian yang kedua sejarah dan ragam feminisme, yang ketiga pandangan Islam terhadap feminisme, dan yang keempat kritik terhadap feminisme. Kemudian ini yang pertama konsep Islam tentang perempuan. Jadi bagaimana pemulihan Islam terhadap perempuan, dan yang kedua menyikapi ayat dan hadis misoginis. Pemulihan Islam terhadap perempuan. Islam memandang perempuan sebagai makhluk mulia dan terhormat yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam Islam, haram hukumnya menganiaya dan memperbudak perempuan. Terdapat perbedaan antara perempuan dengan laki-laki. Perbedaan ini bukan untuk merendahkan satu sama lain, melainkan untuk saling melengkapi sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka saling berpasangan. Hal ini sesuai dalam Quran surat Yasin ayat ke-36. Kemudian, bagaimana kesamaan kedudukan perempuan dengan laki-laki? Jadi yang pertama, kesamaan perempuan dengan laki-laki antara lain dalam hal bahwa kedua-duanya adalah manusia beserta segala potensinya. Sebagai makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang sempurna, manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi menjadi khalifah Allah. Sesuai dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-30. Kemudian yang kedua, kesamaan lain antara perempuan dan laki-laki adalah dalam hal menerima beban taklif atau melaksanakan hukum dan balasan kelak di akhirat. Quran Surat Al-Mu'min ayat ke-40 menyebutkan bahwa siapa saja laki-laki maupun perempuan yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka akan memperoleh syurga. Dalam beberapa aspek, Islam bahkan memuliakan perempuan melebihi laki-laki. Bahwa kita tahu sendiri bahwa dalam Al-Quran ada satu surah yang mengkhususkan dalam membahas mengenai perempuan atau wanita, yaitu Quran Surat An-Nisa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim menceritakan ada seorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 4 kali. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku pergauli dengan cara yang baik? Beliau menjawab, ibumu. Bahkan Rasul sampai mengulangnya sebanyak 3 kali. Baru yang keempat, Nabi menjawab, ayahmu atau bapakmu. Kemudian bagaimana perbedaan perempuan dengan laki-laki? Dalam Quran Surat Ali Imran ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa secara kodrati, laki-laki memang berbeda dari perempuan. Letak perbedaan ini menurut Kiai Haji Ali Yafi, sebagian besar menyangkut dua hal, yaitu perbedaan biologis dan perbedaan fungsional dalam kehidupan sosial. Perbedaan biologis ini tidak bisa diingkari karena bersifat alamiah. Kemudian yang kedua, dalam kehidupan berkeluarga, karena laki-laki menafkahkan hartanya untuk istri dan keluarga, serta kelebihan-kelebihan lain yang Allah berikan kepada laki-laki, maka Islam memilih laki-laki atau suami sebagai pemimpin keluarga. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat ke-34. Kemudian bagaimana hak-hak perempuan? Quraisy Shihab menyebutkan beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan menurut Islam. Yang pertama ada hak berpolitik, hak bekerja atau profesi, kemudian hak belajar. Kemudian Utsman al-Hud juga menambahkan ada hak sipil, hak berpendapat, dan hak pengajuan cerai. Kemudian dalam menyikapi ayat dan hadis misoginis, yang pertama berkenaan dengan tafsir terhadap surat An-Nisa ayat ke-30 misalnya, Shihab berpendapat bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam ayat tersebut lebih tepatnya dimaknai sebagai kepemimpinan dalam urusan keluarga. Kemudian yang kedua, surat Al-Ahzab ayat 33 oleh Shihab ditafsirkan sebagai bentuk penekanan kepada perempuan yang sudah berkeluarga agar menitik beratkan perhatian mereka pada pembinaan rumah tangganya. Kemudian ada hadis, tidak beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan, ditujukan kepada masyarakat Persia ketika itu, bukan terhadap semua masyarakat dan dalam semua urusan. Kemudian mengenai hadis tentang perempuan adalah setan, ternyata penyebab turunnya adalah pada saat itu Nabi Muhammad SAW melihat seorang perempuan yang sangat menarik hatinya. Nabi kemudian kembali ke rumah lalu berkumpul dengan salah seorang istrinya yaitu Zainab. Ketika Nabi SAW kemudian bertemu dengan para sahabatnya, Nabi bersabda sebagaimana hadis di atas.
Kemudian adapun hadis tentang perempuan kurang akal dan agamanya bisa ditelusuri melalui sisi atau konteks zaman dan konteks munculnya hadis tersebut. Kemudian sejarah dan ragam. Jadi, setidaknya dapat disebutkan 3 ciri feminisme, yaitu sebuah gerakan atau doktrin yang pertama, menyadari adanya ketidakadilan gender di masyarakat maupun di keluarga, antara lain dalam bentuk penindasan dan pemerasan terhadap perempuan. Kemudian yang kedua, memaknai gender bukan sebagai sifat kodrati, melainkan sebagai hasil proses sosialis. Kemudian yang keempat, memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Kemudian, bagaimana sejarah singkat feminisme? Jadi, gerakan feminisme itu pertama kali muncul di Barat dan tidak dapat dipungkiri merupakan respon dan reaksi terhadap situasi dan kondisi kehidupan masyarakat di sana. Di Barat, sejak zaman dahulu sampai awal abad modern, perempuan disamakan dengan budak dan anak-anak, dianggap lemah fisik maupun akalnya. Di Eropa, berkembang gerakan untuk menaikkan derajat kaum perempuan, tetapi gaungnya kurang keras. Baru setelah terjadi revolusi sosial dan politik di Amerika Serikat, perhatian terhadap hak-hak kaum perempuan mulai mencuat. Gerakan ini pindah ke Amerika dan berkembang. Hal lain yang mendorong timbulnya feminisme menurut Murtada Mutahari adalah kepentingan kapitalisme. Seperti dikatakan Will Durant, emansipasi perempuan adalah dampak dari revolusi industri. Para pemilik pabrik lebih menyukai tenaga kerja perempuan daripada laki-laki sebab lebih murah dan tidak banyak protes pesan di sana. Kemudian bagaimana ragam feminisme? Perbedaan perspektif tersebut melahirkan sejauh ini 4 aliran besar, yakni feminisme liberal, marxik, radikal, dan sosialis. Dan sejumlah aliran feminisme lain seperti feminisme psikoanalisis dan gender, eksistensialis, anarkis, postmodern, multikultural, dan global, teologis, feminisme kegemukan, dan ekofeminisme. Jadi yang pertama ada feminisme liberal, adalah aliran feminisme yang menuntut agar perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki, karena perempuan mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki dan bahwa perempuan harus diberikan kebebasan untuk menentukan nasibnya. Kemudian yang kedua, feminisme marxis merupakan aliran yang berpendapat bahwa sumber tertindasan perempuan adalah sistem produksi dalam keluarga, di mana laki-laki bekerja dan menghasilkan uang, sedang perempuan hanya bekerja di sektor rumah tangga yang tidak menghasilkan uang. Kemudian yang ketiga, feminisme radikal adalah aliran feminisme yang berpandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat fisik perempuan yang lemah di hadapan laki-laki, di mana perempuan harus mengalami haid, menopause, hamil, sakit saat haid, dan melahirkan, menyusui, mengasuh anak, dan sebagainya. Kemudian, bagaimana pandangan Islam terhadap feminisme? Dalam pandangan Islam, ide dasar dan utama yang diperjuangkan oleh feminisme berupa kesetaraan kedudukan dan hak antara perempuan dengan laki-laki adalah sesuatu yang tidak benar dan menyalahi kodrat kemanusiaan. Memang benar, Islam memandang perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara dalam sejumlah aspek, terutama aspek kemanusiaan. Namun hal ini tidak membuat Islam memberikan hak-hak yang identik kepada perempuan dan laki-laki dalam semua hal. Keadilan tidak harus bermakna persamaan, bahkan harus berbeda jika kondisi dan fungsi objeknya berbeda. Kritik terhadap feminisme. Terlepas dari pro dan kontra, gerakan feminisme diakui telah banyak membawa perubahan positif pada kondisi perempuan. Perempuan telah masuk ke segala sektor pekerjaan yang dulu dimonopoli laki-laki. Banyak undang-undang di berbagai negara yang lebih mendukung perempuan. Namun di balik kemajuan ini muncul berbagai sisi negatif yang ditimbulkannya. Contohnya adalah isu pemiskinan perempuan dan tingginya angka perceraian. Jadi kesimpulan dari materi kali ini yaitu dalam pandangan Islam perempuan mendapatkan tempat mulia dan selalu menjadi yang paling mulia. Pandangan feminisme yang berlebihan membuat perempuan menjadi tidak sempurna karena menyalahi kodratnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.